Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fufinus Juniartono. Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, sahabat setia Kristus dimanapun berada. Bersyukur sekali kita kembali mendapat kesempatan untuk bersekutu bersama lewat ibadah doa pagi hari ini. Kiranya kita semua dapat merasakan dan mengalami kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang selalu menaungi kehidupan kita. Mengawali ibadah kita, marilah dengan bersehati kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Agung dan Mulia, inilah kami anak-anak-Mu telah hadir kembali di hadapan-Mu dalam acara ibadah doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, manakala kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami juga boleh berkesempatan untuk belajar bersama, mempergumulkan akan kebenaran firman-Mu. Teduhkan hati, jiwa, pikiran kami, urapi setiap kami, sehingga kami semua, baik kami yang telah dipercaya untuk memberitakan firman-Mu ini, maupun rekan-rekan yang lain yang akan mendengarkannya, boleh diterangi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk mengerti, memahami semuanya dengan jelas dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah kita, bersama vokal grup Praise, marilah kita nyanyikan sebuah pujian dari PKJ 184, bait pertama dan kedua. Nama Yesus termulia. Segala nama
Sahabat Kristus yang setia, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema pilihan yang menentukan. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayatnya yang ketiga hingga yang keenam yang mengatakan demikian. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri tegak di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan mempergumulkannya, serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat, dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Misalnya ketika bangun tidur saja, kita sudah harus memilih apakah kita akan segera bergegas, bangkit dari tempat tidur, keluar kamar dan mulai beraktivitas, atau kita memilih enak-enakan dulu, tetap rebahan di atas tempat tidur. Ada seorang mahasiswa akhir semester, sebut saja namanya Rico, yang mengalami hal semacam ini. Setelah terjaga dari tidur paginya saat itu, dia memilih rebahan dulu, sampai akhirnya jadi tertidur lagi. Padahal dia sebenarnya harus buru-buru ke kampus karena ada tes akhir semester yang menentukan. Akibatnya, karena keterlambatannya 20 menit datang di kampus, dia tidak diizinkan mengikuti tes sehingga tidak lulus dan baru ada kesempatan mengulang pada semester berikutnya. Kelalaian, keteledoran, dan kelengahan Rico menentukan pilihan ternyata berakibat fatal bagi dirinya. Dia harus mundur 1 semester lagi dalam perkuliahannya. Yosafat adalah raja Yehuda yang setia dan selalu mengutamakan dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya dan juga di dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 32 dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pada suatu hari, Raja Yosafat menerima laporan bahwa Bani Moab dan Bani Amon dengan laskar yang besar datang menyerang. Dalam menghadapi situasi yang genting ini, keputusan seorang raja sangat menentukan. Lalu, apakah yang dilakukan oleh Yosafat? Apakah ia berusaha memperketat pertahanan dengan mengumpulkan rakyat, menggalang kekuatan, menyusun strategi untuk berperang melawan lawan, atau mencari bantuan dari para sekutunya? Ternyata tidak. Yosafat tidak bersandar dan mencari kekuatan manusia. Dalam menghadapi situasi yang berat ini, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengumpulkan rakyat Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Yosafat melandaskan keputusannya atas dasar keyakinannya pada Tuhan yang akan menolong. Nyata sekali di dalam doanya, di mana dengan rendah hati dia mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa kekuatan, kuasa, dan keperkasaan hanya ada di tangan Tuhan, dan manusia tidak dapat bertahan melawannya. Yosafat memang telah memilih cara yang sangat tepat dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kita dapat melihat hasil akhirnya, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Sahabat,
Masalah apa yang sedang sahabat hadapi saat ini? Dan apakah yang sahabat lakukan dalam mencari solusinya? Jangan mengandalkan kekuatan sendiri dan berkiblat pada kekuatan manusia. Kita dapat belajar dari Yosafat. Carilah Tuhan dan izinkan Tuhan untuk campur tangan dan memimpin langkah-langkah yang harus kita tempuh. Dia akan memberi jalan keluar yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Biarlah melalui ibadah hari ini, iman kami semakin diteguhkan dan kerinduan kami untuk mengenal Dikau semakin bertumbuh. Pada kesempatan ini kami juga hendak mendoakan para pemimpin bangsa agar senantiasa Dikau mampukan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga ingin mendoakan untuk perdamaian dunia, khususnya ketegangan yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kiranya melalui pertolongan Tuhan, segala upaya yang dilakukan untuk menghentikan pertikaian ini akan dapat terselesaikan dengan baik dan damai. Akan halnya bahaya COVID yang terus menjadi ancaman bagi kami, khususnya dengan timbulnya varian-varian baru. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mendukung semua pihak yang terus berupaya menanggulangi masalah ini, sehingga pada akhirnya COVID-19 ini benar-benar akan terhenti secara tuntas. Tuhan, kami juga mengingat akan jemaat Tuhan dimanapun berada. Dikau berkati kehidupan keseharian mereka. Dikau limpahkan kesehatan yang baik. Dikau berikan kecukupan untuk kehidupan mereka. Dikau teguhkan kehidupan rohani mereka agar mereka tetap taat dan setia pada Tuhan. Mau datang semakin dekat pada Tuhan. Selalu rindu untuk mengikuti ibadah dan acara-acara gerejawi yang diadakan. Kami juga ingin mendoakan majelis jemaat, badan pelayanan, dan segenap aktivis gereja untuk mereka di mana mereka harus mengemban tugas-tugas pelayanan yang diembankan kepada mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin mereka dan mereka boleh taat akan pimpinan-Mu. Ya Tuhan, pada akhirnya kami mau serahkan pekerjaan pelayanan dan kehidupan kami hari ini agar berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar, baik dan aman, menjadi berkat bagi banyak-banyak orang dan dalam banyak-banyak hal, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.